Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah rumah tua yang dihuni oleh seorang nenek bernama Sima. Nenek Sima dikenal oleh warga desa sebagai sosok yang pendiam dan agak menakutkan. Wajahnya yang keriput dan rambutnya yang telah memutih penuh dengan kisah-kisah masa lalu. Namun, yang paling membuat orang takut adalah rumor yang beredar tentang dendam yang belum terbalaskan yang menempel pada dirinya. Suatu malam yang dingin, Nenek Sima ditemukan tergeletak di lantai rumahnya, tewas dengan cara yang sangat tragis. Matanya terbuka lebar, seolah masih melihat sesuatu yang menakutkan. Mulutnya terkatup rapat, namun ada bekas darah yang mengalir dari bibirnya. Desa yang semula tenang mendadak heboh. Warga berkumpul, saling berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Nenek Sima. Seorang pemuda bernama Ardi, yang baru saja pulang dari kota, mendengar kabar itu. Ardi pernah mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang Nenek Sima dari ibunya. Dulu, saat Ardi masih kecil, ibunya selalu mengingatkan agar tidak mendekati rumah Nenek Sima. Katanya, Nenek Sima pernah kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Dan sejak saat itu ia menjadi sangat tertutup dan penuh amarah. Kematian Nenek Sima menjadi semakin misterius setelah ditemukan bahwa tidak ada tanda-tanda pembunuhan yang jelas. Rumah Nenek Sima tidak rusak, dan pintu serta jendela tertutup rapat. Warga yang datang ke rumah Nenek Sima merasa ada sesuatu yang ganjil, seperti sebuah aura yang tidak biasa menyelimuti rumah itu. Bahkan beberapa di antara mereka merasa seperti ada yang mengawasi dari dalam rumah. Ardi, yang merasa penasaran, memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mengetahui dari ibu angkatnya, seorang perempuan tua yang pernah bekerja sebagai perawat, bahwa Nenek Sima memiliki cerita lama yang belum pernah terungkap. Ibu angkatnya berkata, Nenek Sima kehilangan anaknya beberapa tahun lalu dalam suatu kecelakaan, namun ada yang mengatakan itu bukan kecelakaan biasa. Kata-kata itu menyulut rasa ingin tahu Ardi. Apa sebenarnya yang terjadi pada Nenek Sima? Apakah kematiannya ada kaitannya dengan dendam yang ia simpan begitu lama? Ardi semakin terobsesi untuk menemukan jawaban atas kematian Nenek Sima. Pada malam berikutnya, ia memutuskan untuk kembali ke rumah Nenek Sima. Ia berharap bisa menemukan petunjuk yang dapat mengungkapkan rahasia yang terkubur dalam kehidupan perempuan tua itu. Dengan hanya diterangi cahaya rembulan yang temaram, Ardi masuk ke halaman rumah yang telah dipenuhi rumput liar. Rumah itu terlihat lebih menyeramkan di malam hari. Pintu kayu yang usang terbuka sedikit, seolah mengundang Ardi untuk masuk. Begitu melangkah ke dalam, udara terasa dingin, dan Ardi merasakan hawa yang tidak biasa. Ruangan itu sepi, hanya terdengar suara desis angin yang masuk melalui celah-celah dinding kayu yang rapuh. Ardi mengedarkan pandangannya, memperhatikan setiap sudut yang sepertinya menyimpan cerita lama. Di ruang tamu, ada sebuah meja kayu tua yang masih tersusun rapi dengan beberapa benda kecil yang tampak sudah sangat lama. Namun, di dekat jendela, Ardi melihat sebuah foto lama yang terbalik. Dengan hati-hati, ia membalikan foto itu dan menemukan gambar seorang wanita muda yang tampak sangat mirip dengan Nenek Sima. Wanita itu tersenyum dengan bahagia, dikelilingi oleh seorang pria dan seorang anak laki-laki. Ardi merasa ada yang aneh. Siapa mereka? Saat ia sedang memikirkan foto itu, mata Ardi tertuju pada sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja. Buku itu tampak seperti buku harian, dengan sampul kulit yang sudah usang. Ardi membuka halaman pertama, dan matanya segera menangkap tulisan tangan Nenek Sima yang sangat rapih. Dalam buku itu, Nenek Sima mencatat setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya, terutama tentang kecelakaan yang merenggut anak laki-lakinya, Raka. Ternyata, menurut catatan dalam buku tersebut, anak Nenek Sima, Raka, tewas dalam sebuah kecelakaan mobil yang melibatkan seorang pengusaha kaya bernama Damar, yang juga merupakan teman lama suami Nenek Sima. Meskipun polisi mengatakan itu adalah kecelakaan biasa, Nenek Sima selalu merasa ada yang tidak beres. Ia mencurigai bahwa Damar tidak benar-benar tidak bersalah. Dalam salah satu catatan, Nenek Sima menulis, Damar harus membayar atas apa yang telah dia lakukan.
Jika hukum tidak bisa menegakkan keadilan, aku akan melakukannya dengan cara lain. Kejadian itu terjadi 10 tahun yang lalu, dan setelah kejadian itu, Nenek Sima benar-benar mengubah hidupnya. Ia mulai lebih tertutup, jarang berinteraksi dengan orang lain, dan sering terlihat duduk sendiri di rumah tua itu, seolah sedang merencanakan sesuatu yang besar. Ardi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah mungkin kematian Nenek Sima terkait dengan dendam lama yang belum terbalaskan itu? Dan jika benar, apakah ada orang lain yang terlibat dalam misteri ini? Pikirannya semakin rumit. Namun satu hal yang pasti, sesuatu yang sangat besar telah terjadi di balik kematian Nenek Sima. Anda bilang. Keesokan harinya, Ardi menceritakan temuannya kepada ibunya. Ibunya terkejut mendengar bahwa Ardi menemukan buku harian Nenek Sima dan mulai merunut kisah masa lalu yang tersembunyi. Damar, kata ibunya, sambil mengerutkan kening. Aku pernah mendengar nama itu. Damar adalah orang yang sangat berpengaruh di desa ini, bahkan sebelum kecelakaan itu. Namun, tak banyak yang tahu bahwa dia punya hubungan yang lebih dekat dengan keluarga Sima daripada yang terlihat. Ardi merasa ada yang tidak beres. Apakah ada hubungan yang lebih dalam antara Damar dan Nenek Sima? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam kecelakaan itu? Untuk menggali lebih dalam, Ardi memutuskan untuk menemui Damar langsung. Ia tahu bahwa jika ia ingin menemukan kebenaran, Damar adalah orang yang harus dihadapi. Setelah berhari-hari mencoba menghubungi Damar, akhirnya Ardi berhasil bertemu dengannya. Damar adalah pria berusia sekitar 50 tahun, dengan penampilan yang masih tampak gagah dan karismatik. Rumahnya yang mewah terletak di pinggiran desa, jauh dari rumah Nenek Sima yang kumuh dan sepi. Damar menyambut Ardi dengan senyum yang ramah, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Ardi merasa tak nyaman. Ardi, benar bukan? Damar memulai pembicaraan dengan nada yang tenang, meskipun Ardi bisa merasakan ketegangan yang terpendam. Apa yang bisa saya bantu? Ardi tidak membuang waktu. Saya ingin tahu tentang kecelakaan yang terjadi 10 tahun lalu. Tentang Raka, anak Nenek Sima. Damar terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah serius. Kecelakaan itu memang tragis, jawabnya, berusaha terdengar yakin. Namun itu memang kecelakaan, Ardi. Tidak ada yang bisa disalahkan. Semua sudah jelas, dan tidak ada yang perlu diperpanjang. Namun, Ardi merasa ada yang janggal dengan jawaban Damar. Terlalu mudah bagi Damar untuk mengabaikan masa lalu yang pahit itu. Tapi Nenek Sima tidak pernah percaya itu kecelakaan biasa, kata Ardi, menatap Damar tajam. Buku harian yang saya temukan menyebutkan bahwa dia yakin kamu terlibat dalam kematian anaknya. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Damar menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke jendela, memandang keluar dengan pandangan kosong. Setelah beberapa saat, dia berbalik, wajahnya terlihat lelah. Kamu tahu, Ardi, dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak kita mengerti. Kecelakaan itu tidak sepenuhnya seperti yang terlihat. Tapi, aku tidak bisa mengungkapkan semuanya. Ada hal-hal yang lebih besar di balik itu, hal-hal yang jika diketahui akan menghancurkan banyak orang. Ardi merasa ada kebenaran yang sangat besar yang ingin Damar ungkapkan, namun dia tidak mau melakukannya. Ada ketegangan yang terasa di udara, seperti Damar sedang menyembunyikan sesuatu yang penting. Namun, Damar tidak memberi Ardi kesempatan untuk bertanya lebih jauh. Aku harap kamu bisa menghormati keinginan orang yang sudah tiada, katanya dingin. Lupakan tentang masa lalu. Itu sudah berlalu. Ardi pulang dengan perasaan campur aduk. Semua yang dikatakan Damar terasa sangat samar, dan sepertinya ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kata-katanya. Kenapa Damar begitu takut membicarakan kecelakaan itu? Apa yang benar-benar terjadi malam itu? Ardi semakin yakin bahwa kematian Nenek Sima bukanlah kebetulan. Ada sebuah rahasia besar yang harus diungkap, dan ia bertekad untuk menemukannya, tidak peduli seberapa berbahaya kebenaran itu. Ardi tidak bisa lagi menahan rasa penasaran yang semakin mengganggunya. Setiap malam, ia terjaga memikirkan jawaban yang belum ia temukan, dan setiap langkah yang diambilnya membawa lebih banyak pertanyaan yang tak terjawab.
Kematian Nenek Sima jelas bukan sekadar sebuah kecelakaan biasa. Ardi merasa bahwa ia harus menggali lebih dalam, meskipun itu berarti harus menghadapi risiko yang lebih besar. Pada suatu malam yang sunyi, Ardi kembali ke rumah Nenek Sima dengan tekad yang lebih bulat dari sebelumnya. Ia tahu, jika ia ingin mengungkap segalanya, ia harus menemui orang yang bisa memberikan informasi lebih lanjut, yaitu orang yang ada di balik kecelakaan itu. Ia memutuskan untuk mencari lebih banyak petunjuk di rumah Nenek Sima, berharap menemukan sesuatu yang terlupakan, sesuatu yang akan membantunya menghubungkan semua titik. Begitu masuk ke dalam rumah yang sepi, Ardi mengingat satu tempat yang belum ia telusuri sebelumnya, sebuah ruang kecil di bagian belakang rumah yang tampaknya tidak pernah digunakan. Pintu kayu yang hampir tertutup rapat itu berderit saat ia dorong. Di dalam, ia menemukan sebuah lemari kayu tua yang terkunci. Tanpa ragu, Ardi mencari kunci di sekitar ruangan dan menemukannya di bawah tumpukan kain lusuh. Lemari itu berisi beberapa benda aneh, potret-potret lama, buku-buku yang tampak lebih tua dari buku harian yang ia temukan sebelumnya, dan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Dengan tangan gemetar, Ardi membuka kotak itu dan menemukan sebuah surat yang telah usang. Surat itu ditulis dengan tangan Nenek Sima, dan setelah membaca beberapa kalimat pertama, Ardi menyadari bahwa surat tersebut ditujukan kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya. Namun, yang paling mengejutkan adalah isi surat itu. Dalam surat tersebut, Nenek Sima menulis tentang sebuah pengkhianatan yang sangat besar. Damar, yang selama ini dianggap teman baik keluarga, ternyata terlibat dalam konspirasi yang menyebabkan kecelakaan yang merenggut nyawa anaknya, Raka. Namun bukan hanya itu, ternyata Raka tidak tewas pada saat itu. Ia sempat bertahan hidup, namun karena perbuatan Damar yang kejam, Raka meninggal beberapa hari kemudian dalam kondisi mengenaskan, tanpa sempat mengungkapkan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Nenek Sima menulis, "Aku tahu, Damar yang menyebabkan semuanya. Aku tahu ia tidak bisa dimaafkan. Kecelakaan itu direncanakan, dan aku akan menuntut balasanku, meskipun itu berarti aku harus melakukannya seorang diri." Ardi terkejut. Semua yang selama ini ia dengar ternyata hanya bagian kecil dari sebuah kebenaran yang jauh lebih kelam. Nenek Sima telah berusaha untuk membalas dendam selama bertahun-tahun, dan meskipun kematiannya tampak seperti akhir dari kisahnya, Ardi menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar berakhir. Tiba-tiba, Ardi mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Ia berbalik dan melihat sosok yang sangat dikenalnya, Damar. Wajah Damar tampak sangat berbeda malam itu, lebih suram dan penuh penyesalan. "Kau sudah tahu semuanya, ya?" Suara Damar terdengar berat. Ardi menatapnya dengan tajam. "Aku tahu semuanya. Kau yang menyebabkan semuanya. Kenapa? Kenapa melakukan itu pada keluarga Sima?" Damar menghela napas panjang. Matanya penuh dengan kelelahan. "Aku tidak pernah berniat membunuhnya, Ardi. Tapi, kau tahu, dunia ini tak selalu hitam putih. Aku terjebak dalam janji-janji palsu, dalam permainan yang lebih besar. Aku harus melindungi diriku, dan untuk itu, Raka harus pergi. Aku tidak bisa mengubahnya lagi." Suasana semakin tegang, dan Ardi tahu bahwa kebenaran ini tidak akan pernah bisa sepenuhnya terungkap tanpa ada yang terluka lebih jauh lagi. Namun satu hal yang pasti, dendam Nenek Sima telah mengungkapkan sisi gelap dari masa lalu yang terlupakan, dan tidak ada yang akan pernah bisa melupakan peristiwa itu. Dengan hati yang berat, Ardi berjalan keluar dari rumah Nenek Sima, meninggalkan Damar dengan penyesalannya. Namun, meskipun kebenaran telah terungkap, Ardi tahu bahwa untuk Nenek Sima, dendam yang belum terbalaskan tetap hidup dalam bayang-bayang kehidupan mereka, mengingatkan bahwa tidak ada yang dapat lolos dari kebenaran yang pahit.